Frank, yang merupakan seorang kakek berusia 70 tahun, tinggal sendiri di rumahnya. Dikarenakan anaknya yang bernama Hunter dan Maddie harus sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Frank diketahui menderita demensia yang menyebabkan ia menjadi sering lupa dan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Dan karena hal tersebut, anaknya yang bernama Hunter pun harus berkunjung ke sana setiap hari Minggu saat ia libur kerja. Frank ternyata merupakan mantan pencuri terkenal pada masa mudanya dulu, dan ia bahkan pernah dipenjara karena kasus pencurian yang sangat besar. Di masa tuanya ini, Frank yang menderita demensia itu juga sering mencuri kembali dan melakukan aksi pencurian di masa tuanya. Walaupun barang yang dicuri itu merupakan barang remeh seperti sabun atau pernak-pernik. Selain itu, Frank juga sering mengunjungi perpustakaan hanya untuk menemui wanita yang bernama Jennifer. Pada saat ia pulang, Frank sering tersesat dikarenakan ingatannya itu sudah mulai memburuk. Dan karena hal tersebut, Hunter pun menyarankan Frank untuk tinggal bersamanya. Namun, Frank menolak. Akhirnya, Hunter pun memutuskan untuk memberikan Frank sebuah robot pelayan untuk menemaninya. Mengetahui hal tersebut, Frank pun merasa tersinggung. Frank mengatakan kalau ia itu sedang tidak gila, sehingga Hunter harus repot-repot membelikan robot untuk Frank. Namun di sini, Hunter mengatakan kalau Frank itu membutuhkan robot itu sebagai pelayan selama Hunter tidak ada di rumah. Hunter dan Frank terlibat pertengkaran kecil dikarenakan perbedaan pendapat itu. Frank awalnya menolak keberadaan robot itu dikarenakan robot itu selalu mengatur hidupnya Frank. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Namun lama-kelamaan, Frank pun makin terbiasa dengan keberadaan robot itu, sehingga mereka pun semakin akrab dan sering pergi bersama. Frank sering mengunjungi ke perpustakaan hanya untuk sekedar menemui Jennifer. Dan tak lupa, Frank juga selalu mampir ke toko untuk mencuri patung dan sabun seperti biasanya. Namun di sini tindakannya itu diketahui oleh pemilik toko tersebut sehingga membuat aksinya gagal. Namun robot yang telah diprogram untuk membantu segala keperluan Frank itu diam-diam mengambil sabun yang Frank tadi akan curi. Dikarenakan robot itu mengira kalau Frank itu betul-betul membutuhkan sabun itu. Keesokan harinya, Frank pun kembali ke perpustakaan untuk menemui Jennifer. Dan di sini, Jennifer mengatakan kalau perpustakaannya itu akan tutup sementara karena harus direnovasi. Dan tak hanya itu saja, Jennifer juga mengajak Frank berkeliling dan memperlihatkan buku paling berharga baginya. Malam harinya, Frank yang ingin membuat kejutan untuk Jennifer itu merencanakan pencurian buku di perpustakaan itu dengan dibantu oleh robotnya. Di sini, Frank ingin mencuri buku tadi, kemudian memberikannya kepada Jennifer yang seolah-olah si Frank ini memberikan hadiah kepada Jennifer. Frank pun berusaha untuk mengajari robot itu mencuri, baik itu teknik mencuri sederhana hingga membobol kunci. Malamnya, mereka melaksanakan aksinya, dan hasilnya, mereka pun berhasil mendapat buku itu. Namun di sisi lain, Jennifer yang merupakan penjaga perpustakaan itu pun semakin bingung mencari buku itu karena hilang. Singkat cerita, pada saat ada acara pesta di perpustakaan untuk merayakan renovasi itu, Frank dan robot berencana untuk memberikan hadiah buku curian itu kepada Jennifer. Namun karena Jennifer harus pergi karena ada urusan, maka rencana itu gagal. Dan di sini, Frank bertemu dengan Jack dan istrinya yang bernama Ava. Mereka berdua merupakan orang penting di daerah tersebut. Jack yang mengetahui catatan kejahatan masa lalu Frank pun mencurigai Frank atas kehilangan buku berharga tersebut. Dan di sini, Frank tertarik dengan kalung milik Ava. Dan ternyata, robot yang memiliki memori itu bisa menyimpan gambar kalung Ava. Dan hal itu cukup membantu rencana Frank. Frank yang berniat untuk mencuri kalung itu pun mengajak robot untuk memata-matai Ava dan Jack dari jauh. Singkat cerita, Maddie yang merupakan anak perempuan Frank tiba-tiba datang ke rumah Frank untuk memastikan kesehatan Frank. Maddie yang ingin merawat Frank sepenuhnya pun memutuskan untuk mematikan robot itu karena ia tak membutuhkan bantuan dari robot itu.
Frank yang diam-diam merencanakan pencurian itu bersama robot, berusaha meyakinkan Mandy untuk menyalakan robot itu. Namun di sini, Mandy tetap menolaknya. Dan pada suatu hari, keadaan rumah berantakan. Mandy yang kelelahan pun memutuskan untuk menyalakan robot untuk membantunya beres-beres. Namun, Frank yang menyadari hal itu pun marah dikarenakan Frank menganggap kalau robot itu adalah temannya dan seharusnya Mandy tidak menyuruhnya sembarangan. Akhirnya, Mandy pun memutuskan untuk menyalakan robot itu kembali agar si Frank senang. Karena robotnya sudah nyala lagi, rencana pencurian itu pun kembali dilakukan. Pada saat malam hari, Frank dan robot pun akhirnya melaksanakan aksinya. Robot yang semakin mahir mencuri itu pun sampai bisa membobol berangkas tempat perhiasan itu disimpan. Mereka pun berhasil membawa pulang perhiasan itu. Namun keesokan harinya, Jack ditemani dengan anggota kepolisian pun mendatangi rumah Frank karena ia curiga kalau Frank adalah pelakunya. Dan tak hanya itu, Frank juga mendapati ada mobil misterius yang tiba-tiba selalu ada di rumahnya. Yang diduga, mobil itu adalah mobil milik Intel. Karena merasa terancam, Frank menyuruh robot untuk segera menghubungi Hunter dan mengatakan kalau Frank sedang sekarat, agar Hunter langsung segera ke sana. Setibanya Hunter di rumah Frank, Frank pun langsung memberikan sebuah kotak dan menyuruh Hunter untuk menyimpannya di tempat yang aman. Hunter pun ingin tahu apa isi di dalamnya, namun di sini Frank tidak memberitahukannya. Hunter pun akhirnya menuruti perkataan Frank, dan ia pun menaruhnya di mobilnya. Namun tiba-tiba, polisi dan orang-orangnya Ava tiba-tiba mengepungnya. Dan pada saat itu juga, kotak tersebut dibuka, dan ternyata isinya hanyalah batu. Di sini, Frank merasa bingung, dan ia pun marah karena merasa dibohongi oleh Frank dan robotnya itu. Polisi pun menggeledah rumah Frank. Mereka mengatakan kalau sebaiknya mengunduh memori di robot itu, karena robot itu telah membantu aksi si Frank selama ini. Dan pada saat itu juga, Frank kabur bersama dengan robotnya menggunakan mobil milik Hunter. Ia kembali mengunjungi perpustakaan untuk menemui Jennifer, dan ternyata pada saat ia masuk dan melihat foto-foto di dinding, ia pun menyadari kalau Jennifer merupakan istrinya. Jennifer pun menjelaskan kalau mereka berdua itu sebetulnya suami istri, namun mereka sudah berpisah selama kurang lebih 30 tahun yang lalu. Frank yang kembali linglung pun tiba-tiba memutuskan untuk pulang tanpa membawa mobil milik Hunter. Dan pada saat ia tiba di sana, robot mengatakan kalau Frank sebaiknya harus mereset memori milik robot demi menghilangkan bukti. Frank pun sedih karena ia merasa kehilangan temannya. Dan karena hal tersebut, Hunter memutuskan untuk membawa Frank ke tempat yang lebih baik dan dekat dengan keluarganya, sehingga Frank tidak perlu lagi kesepian. Namun, ia harus berpisah dengan robotnya dikarenakan Hunter memutuskan untuk tidak menggunakan robot itu lagi. Dan cerita pun tamat. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Dan pesan yang bisa kita tangkap itu adalah kita tidak bisa menggantikan keberadaan keluarga dengan apapun. Karena bersama dengan keluarga lah kita bisa mendapatkan kehangatan. Oke guys, sampai di sini dulu aja ya video kali ini. See you on my next video guys. Bye bye.